semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya hari ini, Apoteker Zaini. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya akan sharing informasi kepada rekan-rekan sejawat, khususnya teman-teman apoteker yang berminat untuk mendirikan apotik sebagai tempat praktek apoteker nantinya, atau mungkin posisinya saat ini sudah dalam tahapan planning untuk mendirikan apotik, atau bahkan yang belum sama sekali ya, masih dalam tahap cita-cita pengen mendirikan apotik. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman, lebih kurang sejak 2014 ya, saya sudah beberapa kali diminta bantuan untuk mendirikan apotik baru. Terhitung ada dua ya apotik baru yang pernah saya dirikan dari awal. Tentunya masih bekerja sama dengan pemilik sarana apotik atau kita kenal dengan investor. Nah, kemudian saya 2018 dapat rezeki, kemudian bisa mendirikan apotik sendiri, tentunya atas kepemilikan sendiri, kemudian dikelola sendiri juga oleh apotekernya dari kami sendiri. Dan kebetulan apotekernya adalah istri saya sendiri ya, teman sejawat juga, mengelola secara penuh apotik tersebut. Nah, kebetulan juga saya pribadi tidak all time ya, tidak sepanjang waktu mengelola apotik karena ada pekerjaan lain juga di tempat yang berbeda. Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pemahaman ya kepada teman-teman semua berbasis pengalaman yang pernah kami jalani sampai sejauh ini, lebih kurang 2 tahun berjalan apotik. Alhamdulillah masih dalam keadaan yang sustainable dan mulai menanjak ya. Jadi kalau dari sisi bisnis, alhamdulillah sudah pada posisi yang cukup bagus di usia 22 tahun tersebut. Baik, pada video-video sebelumnya saya sudah pernah bercerita ya bahwa apotik kami didirikan dengan modal yang sangat terbatas, minim, berkenaan juga dengan posisi apoteker saat itu, istri saya sendiri yang kebetulan sudah resign dari tempat kerja ya. Kemudian dengan alasan saat itu mengurus baby ya, sehingga tidak bisa bekerja seperti biasa. Kemudian setelah selesai ya masa ASI eksklusif, ASI 2 tahun, maka berencana mau bekerja kembali. Kemudian atas pertimbangan tertentu kami memutuskan untuk mendirikan apotik dengan modal seadanya yang dimiliki. Nah, jadi modal seadanya waktu itu obat lebih kurang 10-15 juta rupiah. Selebihnya adalah untuk pembelian perlengkapan apotik yang tentunya sudah kita ketahui ya, ada rak obat, etalase, dan sebagainya. Nah, jadi seiring berkembang waktu, alhamdulillah sekarang sudah berada pada posisi yang cukup aman, sudah memiliki pasar yang dapat dikatakan tetap ya. Tiap harinya ada saja pelanggan yang sama datang, dan bertumbuh juga ada pelanggan yang baru. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan coba
berbagi ya pengalaman tersebut supaya teman-teman sejawat apoteker sekalian, terutama bagi apoteker-apoteker muda yang berencana mau mendirikan apotik, itu jangan sampai salah langkah. Baik, nah perspektif yang saya gunakan adalah apoteker yang memiliki modal minim ya. Nah jadi bagi teman-teman yang kebetulan modalnya besar, mungkin ini ke depan tidak akan menjadi kendala yang berarti ya. Nah jadi saya sudut pandangnya adalah apoteker yang kebetulan memiliki modal yang minim sekali untuk mendirikan apotek. Oke, yang pertama kita mengetahui ya fungsi manajemen. Ada POAC ya, itu ada teorinya itu. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, itu dimanfaatkan dengan benar ya pada saat teman-teman mendirikan sebuah apotek. Nah, konteksnya di sini ceritanya teman-teman itu sudah mendirikan apotek ya. Di tahap perencanaan atau planning tadi, kemudian sudah menemukan lokasi yang tepat, sudah merencanakan berapa biaya yang akan digunakan untuk pembelian etalase dan teman-temannya, kemudian sudah merencanakan berapa sumber daya manusia yang direkrut untuk membantu kegiatan operasional di apotek. Nah, pada dasarnya apotek itu manajemennya itu tidak lepas dari 3 hal tadi ya. Yang pertama, manajemen keuangan. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah manajemen organisasi. Jadi 3 hal itu yang pokok harus kita pahami bersama di awal pada tahap planning tadi, supaya teman-teman nanti bisa memperkirakan kapan kemudian apotek itu bisa break even point, kapan kemudian bisa payback period, kapan kemudian bisa bertumbuh ekspansi dan sebagainya ya. Oke, pada tahap planning ini adalah tahap utama yang harus dipahami dan harus dipertimbangkan dengan benar, karena planning ini menentukan nasib apotek teman-teman di masa akan datang. Perlu teman-teman ketahui, tidak sedikit ya, kemudian apotek-apotek bahkan dari teman sejawat atau dari pemilik sarana yang bukan apoteker itu kemudian kolaps. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, saya menarik kesimpulan poin utamanya adalah pada planning ya. Nah, kita belum bicara organizing, belum bicara actuating, belum bicara controlling. Jadi tahap planning saja itu sudah sangat menentukan apakah apotek tersebut nanti akan sustainable atau tidak. Nah, jadi kenapa planning itu sangat menentukan? Ini berkenaan dengan 3 aspek manajemen tadi. Manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen organisasi. Oke. Nah, pada tahap planning, teman-teman harus bisa memperkirakan kemampuan kita pribadi ya. Nah, misalnya teman-teman posisinya adalah sebagai apoteker sekaligus pemilik sarana apotek tersebut. Harus bisa melakukan evaluasi diri, menilai diri sendiri, bagaimana kemampuan kita melakukan memanage organisasi yang ada di dalam. Kemudian kita harus bisa mengevaluasi berapa kemampuan keuangan yang kita miliki dan berapa tentunya sumber daya manusia yang bisa kita kelola dari tentunya finansial yang kita miliki ya. Nah, konsepnya tentu semakin banyak sumber daya manusia tentu akan semakin bagus ya. Semakin banyak orangnya, semakin ringan pekerjaannya, kemudian semakin mudah juga tentunya ya pembagian job desk yang ada di apotek tersebut.
Nah, namun ini akan menjadi masalah ketika teman-teman memiliki kemampuan finansial yang sama seperti saya. Jadi apoteker dengan kemampuan finansial yang tidak banyak ya. Nah, jadi wajar saja ya kita sebagai apoteker baru lulus, kemudian permodalan kecil, hanya hasil dari menabung, mungkin dari bekerja sebelumnya, kemudian mendirikan apotek sendiri. Mungkin juga tanpa terbebani finansial bantuan dari orang lain, misalnya dari orang tua atau kerabat dekat ya. Nah, sehingga wajar saja mungkin finansialnya terbatas sekali. Nah, sehingga pada keadaan seperti itu, planning tadi menjadi hal yang pokok. Saya contohkan ya. Katakanlah kita sudah bisa menilai keuangan apotek kita mampu menyewa rata-rata toko ya di kisaran 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Misal seperti itu. Kalkulasikan untuk 12 bulan atau 1 tahun, berarti kemampuan finansial Anda adalah 12 juta untuk 1 tahun. Nah, maka kita ambil angka terkecil tadi 12 juta, itu harus ready duitnya ya. Harus ready uangnya 12 juta tersebut untuk pembayaran toko 1 tahun ke depan. Kemudian katakanlah modal belanja obat untuk pertama kali teman-teman punya modal 10 juta, maka kita sudah menghabiskan 22 juta rupiah. Nah, katakanlah untuk perlengkapan ya, etalase dan sebagainya, teman-teman menghabiskan uang sekitar 8 juta. Maka di totalnya menjadi 30 juta rupiah. Misalnya kemampuan finansial kita sebatas itu ya. Nah, maka selanjutnya adalah memikirkan bagaimana sumber daya manusia. Nah, perlu diketahui syarat dari pendirian apotek ya. Saya pikir umumnya untuk apotek itu shiftnya ada 2, shift pagi sampai siang dan siang sampai malam. Maka idealnya adalah 2 tenaga teknis kefarmasian. Minimal sekali itu ada 2 tenaga teknis kefarmasian. Nah, jadi teman-teman tentu harus menyediakan spare dana untuk menggaji tenaga teknis kefarmasian. Oke ya, katakanlah 2 tenaga teknis kefarmasian dan Anda 1 orang sebagai pemilik sarana atau apotekernya. Nah, jadi ada 3 sumber daya manusia di sana yang bekerja. Dan itu sudah bisa running, apoteknya sudah bisa berjalan ya. Nah, ada kemudian teman sejawat atau bahkan pemilik sarana apotek yang tidak bisa mempertimbangkan itu. Kemampuan finansial terbatas, namun mau langsung ideal. Ini yang jadi masalah ya teman-teman. Contoh, teman-teman tertarik kepada toko yang katakanlah posisinya bagus sekali, misalnya di hook ya, di hook jalan, kemudian dia di jalan lintas provinsi yang bisa dilalui dari berbagai sudut jalan, kemudian 2 lantai katakanlah, sewanya misalnya lebih kurang 24 juta rupiah misalnya, atau 2 juta dalam 1 bulan. Nah, Anda bisa perkirakan, Anda paksakan misalnya ya untuk menyewa 2 juta 1 bulan, kemudian Anda berpikir ideal 2 TTK 1 shift kali 2 berarti ada 4 TTK 1 shift. Kemudian Anda menggaji 4 orang. Kemudian peralatan Anda bikin dari mebeler yang pesan misalnya, yang harganya per meternya itu bisa 1-2 juta ya per meternya. Oke, itu bagus sekali ya kalau kemampuan finansialnya cukup. Nah, sehingga memiliki atribut tersendiri, misalnya diberi warna
tertentu ya, katakanlah warna kuning, warna merah dan sebagainya, sesuai dengan karakteristik apotik yang mau Anda munculkan. Sehingga Anda dengan kemampuan hanya tadi 30 juta atau 40 juta untuk bisa mencapai budget yang tadi, katakanlah habis sampai 50 atau 60 juta ya pada saat awal pendirian, maka teman-teman tentu harus mencari sumber pendapatan atau sumber pembiayaan yang lain. Maka jalan lain adalah bisa hutang dengan keluarga, hutang dengan orang tua, atau hutang melalui pembiayaan atau bank ya. Nah, itu mungkin yang diambil jalan tengahnya ya, atau solusinya seperti itu. Ini akan menjadi permasalahan tersendiri ke depannya. Tidak sedikit ya saya melihat apotik-apotik yang kemudian mereka di awalnya luar biasa berlebihan dalam tanda kutip, biaya investasi yang dikeluarkan terlalu besar, katakanlah tadi dengan mebeler ya, kemudian sumber daya manusianya langsung banyak, kemudian sewanya terlampau tinggi. Saya bisa perkirakan ya, saya bisa forecasting dan prediksi bahwa 1 tahun pertama bakal babak belur. Ya, kenapa bisa demikian? Karena 1 tahun pertama konsep apotik itu adalah hanya mencari pelanggan, mencari konsumen sebanyak-banyaknya, memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa kita ada. Pelayanan kefarmasian ini ada, sehingga jangan berharap banyak ketika 1 tahun pertama itu teman-teman berdiri itu sudah mendapatkan income yang sesuai. Jadi jangan berharap banyak ya. Kenapa? Karena sama ya seperti usaha-usaha pada umumnya, mendirikan apotik itu juga tidak mulus, tidak mudah seperti membalikan telapak tangan ya, kemudian pelanggan tiba-tiba datang langsung banyak, ramai setiap hari dengan omset katakanlah 100 juta per hari. Tidak mudah itu. Itu butuh waktu berproses ya, mengenalkan kepada konsumen, kemudian kita mendapat perhatian khusus, loyalitas dari konsumen, kemudian baru berkembang semakin besar ya ke depannya. Nah, maka dari itu katakanlah teman-teman sehari hanya bisa rata-rata mendapatkan 500 sampai 1 juta ya dalam 1 bulan sampai 3 bulan pertama, katakanlah ya paling besar 1 juta satu harinya. Maka misalnya teman-teman mengambil margin katakanlah 15% ya rata-rata, maka tentu keuntungan teman-teman hanya Rp150.000 sehari. Kali 30 hari buka full ya tanpa ada libur, maka penghasilan bersih itu adalah 4.500.000. 4.500.000 kita kurangi biaya operasional tadi. Ada biaya tetapnya, contohnya adalah sewa bangunan tadi adalah 2 juta per hari, maka income teman-teman itu sisa 2.500.000. Gaji pegawai saya tidak tahu persis ya berapa, katakanlah 1 juta satu orang misalnya ya, kali 4 juta. Bayangkan, bayar gaji pegawai dan sewa saja teman-teman sudah minus 1.500.000. Belum lagi bayar listrik, bayar PDAM, belum lagi saving dana untuk kegiatan-kegiatan operasional lainnya. Bisa dibayangkan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa bertahan berapa bulan teman-teman dengan kondisi seperti itu. Nah, maka pada kondisi di mana teman-teman memiliki sumber dana yang terbatas, pikir matang-matang, tekan semaksimal mungkin biaya operasional,
dan tingkatkan semaksimal mungkin pendapatan dari berbagai sumber. Sumber income itu tidak hanya obat ya. Bisa baca, tonton video saya yang lain tentang sumber income apotik selain obat. Ada berbagai macam sumber income apotik selain obat. Nah, maka sejak awal ya, saya menganut konsep meminimalisir biaya operasional. Maka saya cari sewa toko yang murah, walaupun hanya satu lantai. Saya beli etalase-etalase yang terjangkau. Bahkan ada saya beli hanya etalase-etalase yang bekas ya, di OLX banyak. Tinggal teman-teman cari ya. Kemudian saya mencari obat dari supplier-supplier yang mudah bekerja sama. Mudah ini artiannya mereka mau kreditnya dalam jangka waktu yang lebih panjang ya. Sehingga kita pengembalian untuk pembayaran kredit inkasonya jauh lebih lama ya. Sehingga potensi untuk berputar itu akan semakin besar. Kemudian mencari pegawai yang minim dulu, 2 dulu lah ya. Nah, jadi kalau mau mengikuti konsep saya lebih prepare, lebih suka konsep pegawai itu ya 4 ya, katakanlah pegawai teman-teman 4 itu lebih baik 2 ditambah 2 dibandingkan 6 dikurang 2. Bisa dipahami tidak ya? Jadi definisi 4 menurut saya itu lebih baik 2 ditambah 2 dibandingkan 6 dikurang 2. Angkanya totalnya sama 4 ya. 2 tambah 2 ya 4. 6 kurang 2 ya 4. Tapi ada perbedaan di sini. Nah, katakanlah saya dari awal mendirikan apotek hanya 2 pegawai. Nah, seiring berkembangnya saya tambah misalnya menjadi 3, kemudian saya tambah menjadi 4 orang. Maka 2 tambah 2 menjadi 4. Itu bagus formulanya seperti itu. Berbeda jika sejak awal teman-teman sudah mematok pegawai ini 6 misalnya ya. 6. Tiba-tiba seiring berkembangnya omset teman-teman tidak stabil, tidak bisa menggaji pegawai, akhirnya berkurang menjadi 4 saja. Nah, jadi ini menjadi permasalahan ya, manajemennya berarti bermasalah gitu. Nah, sehingga pada kondisi yang seperti itu planning itu menjadi hal yang utama. Jadi fungsi manajemen tidak usah dulu ya sok bicara organizing, sok bicara actuating, sok bicara controlling, jauh dari itu teman-teman. Planning dulu lah, dibereskan. Benar-benar dulu kelola planningnya, baru kita bicara organizingnya. Bagaimana mengorganisasi yang ada di dalamnya. Bagaimana membuat sistem itu bisa berjalan dengan baik ke depannya. Nah, jadi tahap planning itu menentukan bagaimana nasib apotek di masa depan. Terutama bagi teman-teman apoteker yang sudah tentunya menjalani praktek magang PKPA ya, sudah tahu mungkin hanya di permukaan, belum tahu sampai ke dalam. Video kali ini insya Allah akan memberikan banyak informasi kepada adik-adik semua, teman-teman sejawat semua, apoteker semua yang mau mendirikan apotek. Dirikan saja apotek ya, tidak usah menunggu banyak uang, tidak usah menunggu finansial cukup, karena tidak akan sampai pada titik itu ya kalau kita harus mencari kesempurnaan. Kesempurnaan ini dalam konteks permodalan ya. Sempurna modal itu tidak ada. Yang ada adalah secepat-cepatnya kita dirikan apotek, itu jauh lebih baik karena apotek merupakan tempat prakteknya apoteker. Baik, itu dulu dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang kebetulan tiba-tiba mengklik ya video kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat, memberikan sedikit gambaran bagi teman-teman supaya lebih berhati-hati ketika mau mendirikan apotek ya. Mudah-mudahan sukses dengan apoteknya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.